itu artinya airway ataupun jalan nafas. Di mana kita di airway sendiri harus membuka jalan nafas pasien. Dengan cara apa membuka jalan nafas? Kita harus lihat kondisi pasien terlebih dahulu. Ketika sudah di tahap terakhir breathing, berarti yang harus kita lakukan sebagai seorang perawat adalah balik lagi ke arah circulation ataupun sirkulasi untuk mengecek pasien apakah masih ada nadi ataupun tidak ada nadi. Jika tidak ada nadi, maka kita akan lanjutkan lagi dari tahap C ke A dan ke B. Fungsi kanji ini seperti hiragana, yaitu untuk menulis Itu note dan rest note. Nah, tentunya ini masih bagian pertama ya. bagaimana tata cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Berikut ini adalah contoh surat lamaran kerja yang bisa kalian ikuti. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Guru Logos Indonesia. Bersama saya dengan Miss Luciana. Kita lanjut lagi ya di part selanjutnya, yaitu part bantuan hidup dasar. Yang belum nonton part pertama, silahkan klik link di caption ya. Setelah kita memberikan pertolongan 30:2, maka perawat boleh ke tahap selanjutnya, yaitu tahap A. A itu artinya airway ataupun jalan nafas. Di mana kita di airway sendiri harus membuka jalan nafas pasien. Dengan cara apa membuka jalan nafas? Kita harus lihat kondisi pasien terlebih dahulu. Apakah seorang pasien mengalami trauma ataupun patah tulang di daerah leher atau tidak? Tandanya ada patah tulang di daerah leher, biasanya leher pasien mengalami kebiruan ataupun memar ataupun ada jejas. Jika pasien mengalami jejas di bagian leher, maka kita membuka jalan nafasnya dengan cara namanya jautras. Jautras itu perawat ada di belakang pasien. Dengan membuka mulut pasien, ibu jari membuka rahang pasien. Dan kalau misalnya pasien tidak ada cedera, berarti yang kita lakukan adalah head tilt chin lip, yaitu dengan menekan dahi dan mengangkat dagu. Dan kepala diekstensikan. Nah, selanjutnya perawat harus ngapain nih? Selanjutnya adalah perawat harus membersihkan jalan nafas. Dengan cara apa membersihkannya? Biasanya, kalau ada sumbatan di bagian tenggorokan ataupun di saluran nafas, maka yang harus kita lakukan adalah dengan teknik finger swab. Finger swab itu apa? Finger swab itu adalah memasukkan jari perawat ke daerah tenggorokan pasien dan mengambil benda asing yang ada di dalam tenggorokan pasien. Jika benda asingnya berupa cairan, maka tugas seorang perawat adalah memberikan tindakan suction ataupun membebaskan jalan nafas menggunakan alat. Setelah seluruhnya sudah bebas, baru kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap terakhir. Namanya breathing ataupun pernafasan. Di mana di breathing itu kita evaluasi pernafasan pasien. Apakah pasien masih terasa sesak atau masih tidak bisa bernafas? Jika masih tidak bernafas, kita berikan nafas buatan sebanyak 2 kali dalam interval selama 6 menit. Ketika sudah di tahap terakhir breathing, berarti yang harus kita lakukan sebagai seorang perawat adalah balik lagi ke arah circulation ataupun sirkulasi untuk mengecek pasien apakah masih ada nadi ataupun tidak ada nadi. Jika tidak ada nadi, maka kita akan lanjutkan lagi dari tahap C ke A dan ke B. Kapan RJP itu dihentikan? Yang pertama, ada bala bantuan datang. Yang kedua, ada tanda-tanda kematian. Yang ketiga, pasiennya ada tanda-tanda kehidupan. Maka kita hentikan RJP. Namun, ketika si pasiennya masih tidak ada nadi, kita akan lanjutkan sebanyak 5 siklus dari tahap C ke A dan B. Begitupun seterusnya. Sampai pasien mengalami 2 hal tersebut. Ada tanda-tanda kematian, ada tanda-tanda kehidupan, ataupun penolong kelelahan.
Demikian materi yang saya sampaikan hari ini mengenai bantuan hidup dasar ataupun yang bisa kita sebut dengan basic life support. Jika kalian ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik notifikasi untuk tahu update channel Guru Logos Indonesia. Bye!